Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali masih bisa bertemu bersama di pemuritan online Maestro in Christ. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan satu tema besar, Allah penguasa dunia usaha. Sebelumnya mari siapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dan terutama atas Maestro Group dan semua lini usahanya. Kami mohon Tuhan, Engkau terus menopang, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun juga. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun sehingga setiap kami yang mendengarkan sungguh-sungguh mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan di dalam usaha bisnis kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, dalam tema Allah penguasa dunia usaha, kita sudah belajar bahwa Allah adalah pemilik seluruh usaha, pekerjaan, bisnis yang ada di dunia ini, dan Dia bekerja melalui anak-anaknya, saudara dan saya, di marketplace. Seorang pemilik adalah seorang yang memegang tanggung jawab penuh atas pekerjaan itu, atas usaha dan bisnis itu. Beban dan tanggung jawab ini sangat besar, saudaraku. Jika saudara memiliki satu usaha dan saudara tahu bahwa saudara itu adalah the owner, maka seluruh tanggung jawab itu ada di pundak saudara. Bagi saudara dan saya sebagai manusia, memegang tanggung jawab itu tidak mudah, karena kita ini sangat terbatas dalam semua source yang kita miliki. Ketika kita tahu bahwa pemilik usaha bisnis kita adalah Allah, maka kita mengerti bahwa Allah lah yang akan bertanggung jawab atas bisnis, usaha, toko kita, dan pekerjaan kita. Kalau Allah yang bertanggung jawab, maka bebannya itu sudah bukan ada di pundak kita, tetapi beban tanggung jawab itu ada di tangan Tuhan. Saudara dan saya itu dipilih Tuhan untuk bekerja sama, menjadi partner untuk mengelola. Kita adalah stewarder, kita adalah pengelola, tetapi pemilik penanggung jawab penuh itu adalah Allah. Sehingga beban yang berat ketika kita merasa bahwa bisnis usaha kita adalah tanggung jawab kita, itu dapat kita lepaskan, dapat kita serahkan kepada Dia, Sang penanggung jawab yang setia. Salah satu tanggung jawab dari seorang pemilik adalah memastikan ketersediaan bagi usahanya, bagi bisnisnya, bagi pekerjaannya. Kita akan pelajari dari 2 Korintus 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dari ayat firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menyediakan benih bagi penabur, yang menyediakan modal untuk ditabur bagi penabur itu adalah Allah sendiri. Itu artinya segala yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, baik dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam toko kita, Allah lah yang menyediakannya. Allah lah yang menjadi sumber. Dia yang menjadi source dari apa yang kita butuhkan. Sebagai seorang pekerja, untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, mungkin saudara dan saya membutuhkan pengetahuan yang lebih, keahlian yang lebih, kekuatan yang lebih, kesabaran, itu yang kita butuhkan. Dan Allah mengatakan Ia menyediakannya untuk kita. Sebagai seorang pebisnis, pengusaha, kebutuhannya mungkin berbeda. Mungkin saudara butuh modal tambahan, saudara butuh jalan keluar, saudara butuh pertolongan, saudara butuh inovasi baru. Ayat ini mengatakan Ia juga yang menyediakan semua kebutuhan itu untuk saudara dan saya bisa bekerja, bisa berusaha, sehingga kita sebagai penabur bisa menaburkan benih.
Dari ayat ini, saudara dan saya harus punya cara berpikir yang benar berdasarkan firman, bahwa apapun yang saudara dan saya butuhkan, sehingga pekerjaan kita, bisnis usaha kita dapat berjalan dengan baik, dapat berhasil, dan dapat menjadi berkat, semua itu ada pada Allah. Tetapi pertanyaannya, ketika kita menemukan kebutuhan-kebutuhan itu di dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita sehari-hari, kemanakah kita mencari penyediaan? Siapakah yang kita hubungi? Siapakah yang kita minta pertolongan? Apakah kita betul-betul mencari Tuhan, berdoa, berseru kepadanya, meminta hikmatnya, meminta pertolongannya, meminta penyediaannya? Atau kita mencari jalan pintas? Kita menghubungi orang-orang yang kita pikir bisa membantu kita. Kita mencari cara lain yang sesuai dengan pemikiran kita. Hari ini saudaraku, kalau saudara ingin beban yang saudara pikul itu menjadi beban yang ringan, serahkan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, apapun yang engkau butuhkan, Dia lebih dari sanggup untuk memberikannya. Hari ini, saudara dan saya harus mengambil keputusan. Kalau kita mengakui bahwa Allah lah pemilik usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, toko kita, mari lari kepadanya setiap kali kita membutuhkan sesuatu. Setiap kali kita butuh hikmat, kita butuh pertolongan, kita butuh kepandaian, kita butuh jalan keluar, kita butuh modal sekalipun. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan doa di dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Jangan pernah berpikir bahwa doa itu hanya soal rohani. Doa itu, ibadah itu hanya hari Minggu saja. Tetapi sesungguhnya di dalam doa, di dalam seruan kita, di dalam ibadah kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di sanalah Dia hadir, di sanalah Dia menyatakan kuasanya, di sanalah Dia mengerjakan mujizatnya, sehingga kita bisa melihat bahwa Allah sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas usaha, bisnis, pekerjaan kita. Mari berseru lebih lagi, mari meminta lebih lagi. Karena firman Tuhan berkata, yang mengetok pintu dibukakan, yang meminta maka akan diberikan. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan karena kita tidak memintanya. Memintanya dengan sungguh-sungguh karena kita tahu hanya Dialah sumber segalanya. Hanya Dialah yang dapat memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Seringkali anak-anak Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai ban serep saja, sebagai pertolongan cadangan. Kalau si A, si B itu tidak bisa membantu saya, kalau plan A, plan B tidak bisa berjalan, maka jalan akhir, cara terakhir, maka saya akan datang kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa pertolongan orang lain itu salah, tetapi ada bedanya saudara. Kita mencari pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan menyentuh hati orang lain untuk menolong kita, membantu kita, dengan kita sendiri yang mencari pertolongan kepada orang lain. Biasanya kita akan kecewa. Mungkin orang akan menolong kita tetapi dengan sikap yang tidak begitu menyenangkan. Mungkin ada deal-deal, persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan yang sebenarnya kita tidak sanggup penuhi, sehingga akhirnya pertolongan orang lain menjadi beban tambahan buat kita. Oleh karena itu saudaraku, satu-satunya yang akan menyediakan apapun yang saudara dan saya perlukan, sehingga pekerjaan kita, usaha kita itu dapat betul-betul berhasil, itu ada pada Allah dan hanya ada pada Dia. Mari setiap hari ketika engkau bekerja, berseru kepada Tuhan. Permintaan yang sekecil apapun itu Dia pasti akan dengarkan. Permintaan yang sebesar apapun Dia pun pasti akan mendengarkan. Tidak ada kebutuhan anak-anaknya yang terlalu sepele untuk Tuhan. Tidak ada keperluan anak-anaknya yang terlalu besar yang tidak dapat dipenuhinya. Malam hari ini, mari kita ambil komitmen bersama. Berjalan bersama dengan Tuhan yang menyediakan bagi kita. Bekerja bersama dengan Dia yang menyediakan benih bagi penabur, untuk penabur dapat bekerja. Mari kita tutup pemuritan ini, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah penyedia bagi kami. Engkau Allah sumber segalanya dalam kehidupan kami, dalam usaha, bisnis, dan pekerjaan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu setia dan begitu dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang waktu ini Engkau terus menyediakan yang terbaik bagi Mastro Group. Teruslah ya Bapa bekerja melalui kami lewat Mastro Group ini, sehingga ada karya-karya yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga akan berserta dengan engkau, memberkati pekerjaanmu, menjadi penyedia bagi apapun kebutuhanmu. Cinta kasih dan pengampunan Tuhan Yesus akan selalu ada bagimu, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus andalkan Tuhan, terus berseru kepadanya. Dia akan mengerjakan hal-hal dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.